depan untuk memberikan pandangannya, semangatnya dan juga saran-saran. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman saya, Bung Saiful. Lama kita nggak jumpa, orang Medan, Pak Ustadz, Pak Yos, Ibunda, Pak Aziz, Pak Pendeta, Pak Zul, Pak Mul, kemudian Uda, abang saya Ramadan Bohan, Mbak Dio, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita reuni kembali. Biasanya kita ketemu, khususnya ketua panitia. Terima kasih diundang. Jadi sejak 2 hari yang lalu sepatu saya gosok-gosok karena mau ketemu Korbes sama Pak Legisan. Cuman saya ambangkan nggak jawab, biarin saja. Insya Allah. Saya tahu bahwa saya akan ketemu teman-teman lama dan baru. Ada yang ibu-ibu tidak tahu informasinya. Ada. Kemarin kami ketemu dengan Pak Anies secara khusus. Nah, kira-kira begini. Sebenarnya sudah diulang tadi. Jadi mau saya sampaikan informasi dan membahas Forbes ya. Karena ini penting. Karena waktu sudah sempit, Pak. Sudah sempit. Tadinya saya takut, Pak. Takut disuruh deklarasi sekarang. Karena berbahaya. Saya akan bentrokan sama Pak Legisan sama Pak Ustadz. Terbagi 2 ini, tapi Pak Legisan bilang kami tidak mau dukung Pak Supomo. Nggak mau. Kata Pak Anies. Ingat Pak Anies dukung saya. Jadi rame kan? Saya dukung Forbes karena ada timnya tadi yang bagus. Muter di situ saja. Ya. Mudah-mudahan. Saya praktisi, pemain dan korban. Jadi ceritanya Pak Legisan nanti saya sampaikan di mana. Apalagi cuma bermain hanya 5 bulan. Pak Ustadz, Pak Pendeta bilang nekat ini 545. Jadi saran saya untuk yang ini fokus saja berapa yang mau dimenangkan. Kalau semuanya enggak sampean. Apalagi timnya maaf. Ya karena masing-masing daerah beda karakternya, beda jauh. Memilih presiden dengan gubernur, kabupaten dan kota beda. Yang kita pilih adalah raja-raja kecil, beda dengan presiden. Bedanya di mana? Nanti kita lihat. Jadi yang pertama, beliau nanya begini. Sekarang saya nanya kepada simpul seluruh relawan ini. Kira-kira Pak Anies perlu maju 2029 atau tidak? Betul, serius apa enggak? Serius. Di depan beliau ada tawaran, misalnya 1 jadi sekjen PBB. Yang kedua partai politik, ketua umum partai politik, namanya PPI. Ini saya laporkan kepada beliau. Beliau senyum. PPI, dan sudah disampaikan. Alhamdulillah, Forbes tidak berbenturan dengan arusnya Pak Anies atau timnas lah, itu kita lah. Beliau kan tidak mau partai, beliau tidak mau ormas. Alhamdulillah kita stay dengan irama itu. Imamnya ngomong begitu, harus begitu, nggak ada pilihan. Sejak awal ini. Nah, kemudian Jabar 1 dan DKI 1. Kita dengar omongannya. Hati-hati omongan ini, hati-hati. Jadi teman-teman jangan polos-polos lagi. Kita hitung betul ini strategi ke depan. 1, hanya 5 bulan. Yang kedua, kondisi politik. Ingat nggak kita kalah kemarin? Belajar betul ini simpul nih. Belajar betul, nggak bisa lagi kita euforia. Kekurangan kita kemarin euforia segala macam. Kita tidak melakukan kapitalisasi menjadi elektoral. Ini kunci. Sekarang Forbes belajar dari itu. Sekarang beliau melakukan kapitalisasi. Tetapi kalau untuk 545, iya. Paling mungkin sekitar 10 udah banyak. Dan Forbes sudah dapat banyak. Ya, siap Mbak Endang, siapkan karung. Iya, nggak ada yang gratis. Modal untuk dukung Pak Anies, Pak, maksudnya. Betul, saya setuju.
bukan saja modal dukung Pak Anies DKJ, bahkan kan kita bicara 2029. Kenapa begitu? Karena kekuatan kita ada di daerah, nggak bisa bertumbuh kepada Pak Anies orang. No, nggak bisa. Realistis kita, realistis. Jangan lagi kita lugu, nggak bisa. Jadi betul terobosan kita untuk memperkuat tingkat 1, tingkat 2 kabupaten dan kota tepat dan smart, pintar. Jadi beliau malu-malu, Pak, saya dibully, saya bilang begitu. Saya calon ketum. Kalau saya ketum berarti saya bisa mengusulkan diri untuk DKI 1 untuk mencegat Pak SS atau Dharma Perenggul. Beliau ketemu, cuman lawannya siapa? Lawannya Bapak. Wah, bingung dia ketawa. Jadi saya berhadapan dengan Pak Anies. Wah, ini partai neraka ini. Sebenarnya bukan begitu. Saya mau memancing beliau, posisinya di mana? Sebenarnya Gojek jobnya di situ. Beliau stay. Ada satu hal bicara, ada satu hal. Kalau tidak ada si itu, kemungkinan menang besar. Kalau ada Pak Legisan kerja keras, kerja cerdas. Kalau enggak kalah. Nah, ini dulu bocoran ini Pak, harus settingnya karena Bapak bermain 5 bulan. Boleh semangat, boleh. Tapi kalau tidak semangat, kalah lagi yang kedua kali. Mati Bapak ini pendidikan sudah Pak. Saya yang maju Pak, saya yang maju. Pasang badan untuk Pak Anies. Jadi saya juga paling besar dukung Pak Anies kalau Bapak relawan. Kan ini aja yang mendukung Pak Anies. Relawan di sana dukung Supomo semua. Artinya saya dukung Pak Anies juga. Nah, betul, nanti dilihat. Jadi yang pertama kita fokus untuk DKI dan DKI yang lain, yang 545 itu. Ada yang potensi yang akan maju. Jadi Pak Legisan, jadi bahwa persoalannya Forbes ini bagus sudah, nggak usah dipuji-puji, bagus tepat. Persoalannya bagaimana menghadapi waktu yang saya didesak betul. Hari ini diminta saya deklarasi. Saya bilang no. Pak Anies saja belum melakukan deklarasi. Yang kita lakukan sekarang adalah pendekatan di partai. Tadi sudah paling kita perlu sampaikan. Kita punya modalitas. Teman-teman yang di depan setelah dapat pintu namanya. Sekarang Bapak Ibu, harga pintu, harga perahu, harga kursi melambung tinggi dia. Melambung tinggi. Sehingga Pak Legisan ditanya, berapa nih maharnya Pak kalau bergabung sama pilkada? Bapak hitung betul loh. Jangan sampai rugi. Kena menggerakkan sumber daya effort yang sangat besar. Bapak harus punya tim daerah, punya konsultan daerah yang setiap daerah beda dan harganya juga beda. Pertarungan di pilkada jauh lebih rumit dan mahal dibandingkan dengan pilkada. Tapi betul kita harus berjalan. Jadi sambil jalan harus dievaluasi lagi. Tadi ada beberapa tahapan kayaknya harus diakselerasi Pak. Akselerasi. Jadi izin, mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Mohon doanya. Terima kasih. Mohon doanya. Mudah-mudahan Pak Anies tetap maju dan ada Pak Anies lain yang akan maju di mana saja di seluruh Indonesia. Yang penting kita dukung Pak Pomo. Kalau Pak Pomo dukung Pak Anies. Akan sudah tadi. Dan kami kemarin statement FKB 3 para jenderal ini semuanya Pak Anies dimanapun kami akan dukung. Dimanapun beliau mau. Terus ujung-ujungnya Pak dukung juga para pejuang perubahan yang lain yang akan bertarung. Oh iya. Nanti ini yang penting ini dicatat oleh Bapak ini Pak Legisan. Itu adalah klien. Iya, klien. Customernya. Nah, cuma catatannya Pak Legisan jangan mahal-mahal karena pejuang perubahan ini sudah habis-habisan dia. Habis, tinggal powernya aja nggak dijual. Jujur ini, Bang, harus jujur. Dia hanya, ya, mohon doanya. Nah, terus orang bilang gini, nggak usah pakai duit sendiri.
pintar juga nih. Gimana cari duitnya? Gampang gitu, gampang. Jadi saya minta doa teman-teman untuk mendukung Pak Anies dan yang lain-lainnya yang akan bertarung. Kira-kira begitu, Pak. Nanti ini menjadi PR kita bersama. Bapak harus nyusun tim yang sangat kuat dan niche itu begini. Target nggak bisa Bapak pukul rata. Misalnya maaf, digital marketing semuanya dijual, beda. Kalau ke daerah saya beda gayanya, bahasanya beda, ongkosnya beda. Itu kan pemikiran, tapi saya pikir Bapak mampu itu gitu. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, mudah-mudahan teman-teman sehat semua. Kita ketemu lagi di medan perjuangan, jangan berhenti, terlanjur berpihak. Terima kasih Pak Pendeta, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Pomo. Kita dukung Pak Pomo untuk Pak Anies Baswedan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya kira